Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, selamat pagi. 35 tahun Radio Mayangkara semakin istimewa. Bagaimana kabar Anda pagi ini kawan? Mudah-mudahan semuanya masih dalam kondisi yang segar dan sehat ya. Hari ini Selasa 26 Juli 2022. Kembali saya Tias Tiara yang hadir lagi untuk Anda melanjutkan perjalanan Langlang Kota. Dan spesial sekali untuk hari ini kita ada di segmen talk show dialog bersama kawan-kawan dari Pertamina ya. Nanti kita akan bahas terkait dengan pendataan konsumen melalui My Pertamina yang sekarang ini lagi banyak dibicarakan masyarakat. Dan hadir di studio kawan saat ini ada Bapak Aditya Herdi Permadi. Beliau selaku Sales Branch Manager 2 Kediri, yang nanti akan berbincang-bincang ngobrol santai lah ya bersama kita pagi ini. Seperti apa sih sebenarnya mekanisme pendataan konsumen melalui My Pertamina ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Aditya. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Tia. Selamat pagi kawan. Selamat pagi semuanya. Sehat hari ini Pak Aditya? Sehat alhamdulillah. Semoga kita semua sehat selalu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Hawanya dingin ini Pak Aditya. Kalau lagi dingin seperti ini biasanya olahraganya apa ini? Iya, kebetulan kayaknya di bulan-bulan ini udah mulai masuk kemarau ya. Jadi makin pagi tuh makin dingin kayak biasanya. Biasanya sih kalau kita tetap menjaga kebugaran dengan lari pagi, tapi karena makin dingin jadinya agak siang jadinya. Larinya gitu. Siang, diganti agak siang gitu ya. Betul. Oke, baik, tetap semangat, tetap sehat gitu. Kita tahu kawan, untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran ini kan mulai 1 Juli 2022 ini konsumen solar subsidi dan pertalite roda 4 ini ya ternyata harus mendaftarkan kendaraan dan data dirinya melalui website subsidi tepat gitu ya, atau subsiditepat.mypertamina.id. Nah, seperti apa kawan mekanisme pendataan konsumen melalui website subsiditepat.mypertamina.id ini yang nanti bakal kita bahas tuntas pagi ini bersama Pak Aditya begitu. Baik Pak Aditya, kita mulai ngobrol santai ini ya, karena ini merupakan mungkin program baru lah ya bagi masyarakat di Indonesia gitu, harus ada pendataan atau harus mendaftarkan diri untuk bisa mendaftarkan diri mendapatkan pertalite dan juga solar bersubsidi gitu. Pak, mengapa pemerintah ini menerapkan pembelian BBM bersubsidi kok harus menggunakan aplikasi My Pertamina gitu Pak Adit? Baik, tapi sebelumnya saya juga menginfokan bahwasanya sebetulnya kita melakukan profiling atau pendataan itu juga ini bukan yang pertama kali sebetulnya. Sebelumnya kita juga melakukan pendataan kepada konsumen solar atau JBT disingkatnya, itu melalui pencatatan OPOL. Nah, itu cuman memang kita melakukan pendataannya itu oleh kami, jadi kami yang melakukan pendataan. Nah, untuk pada kesempatan ini memang tadi disampaikan bahwasanya di tahun ini kita memulai untuk pendataan itu dimulai dari masing-masing konsumen, yang nanti datanya akan kami pakai atau gunakan untuk sebagai profiling konsumen itu sendiri. Nah, jadi kalau ditanya mengapa pemerintah menerapkan pembelian BBM subsidi ini dengan My Pertamina ya, seperti itu ya. Balik lagi kita melihat pendaftaran ini sebetulnya tujukan agar penyaluran BBM subsidi tadi disampaikan solar subsidi dan juga pertalite itu tepat sesuai dengan segmen yang nanti memang diatur oleh pemerintah. Nah, jadi pendaftaran ini juga sebetulnya tujuannya bagus, yaitu melindungi konsumen yang memang berhak dari konsumen lain yang tidak berhak, seperti itu. Nah, tentunya hal ini kita juga mengacu kepada Peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014, yaitu mengenai penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak. Dan kemudian yang kedua juga surat keputusan BPH Migas nomor 4/P3 JBT BPH Migas KOM tahun 2020 mengenai pengendalian penyaluran jenis BBM tertentu. Nah, di mana bahwa Pertamina diwajibkan menyalurkan tepat sasaran kepada konsumen. Nah, jadi terdapat kewajiban penggunaan sistem teknologi informasi dalam penyaluran BBM tersebut, yang itu juga tertuang dalam Peraturan BPH Migas nomor 6 tahun 2013. Jadi pada intinya di sini kami memang selaku operator dalam hal penyediaan dan penyaluran bahan bakar subsidi tentunya, yang mana regulator atau penyedia kebijakan kita di sini kita mengikuti kebijakan kepada pemerintah
Pusat dan juga BPH Migas seperti itu. Ya, jadi selama ini memang ada yang tidak tepat sasaran gitu ya Pak ya dalam penyalurannya. Betul. Jadi secara kita melihat contoh kalau misalkan kita melihat pengisian Pertalite selama ini tentu dengan mobil-mobil yang memang masih mewah, masih juga banyak mengisi, dan itu memang kita belum melakukan profiling dulu sebelumnya. Nah ini tujuan kami memang tujuan untuk melindungi konsumen yang berhak dan juga yang tidak berhak itu. Ya. Berarti ini semua pembeli BBM wajib menginstal My Pertamina ini, dan artinya mendaftar di website subsidi tepat.mypertamina.id ini Pak. Nah, ini mungkin supaya tidak salah mispersepsi. Jadi kalau ditanya apakah semua pembeli BBM wajib menginstal My Pertamina, itu jawabannya tidak. Oh, tidak ya. Nah, tetapi di sini pembelian BBM subsidi itu nantinya dapat dengan hanya menunjukkan kode QR code yang sudah diunduh atau dicetak kepada nanti petugas di SBU. Nah, itu tanpa aplikasi, artinya bisa dalam bentuk dicetak atau memang disimpan di handphone foto-fotonya. Tetapi sebelumnya itu adalah dengan mekanisme sudah mendaftarkan melalui website subsiditepat.mypertamina.id. Jadi kalau ditanya wajib menginstal itu tidak. Tapi mendaftar ke website itu wajib, seperti itu. Dan ini memang hanya berlaku untuk roda 4 saja atau roda 2 tidak berlaku ini Pak? Baik, nah untuk saat ini pendaftaran memang berfokus kepada semua pengguna solar subsidi untuk solar ya JBT, dan untuk konsumen Pertalite itu khusus hanya untuk roda 4 seperti itu. Roda 4 ke atas gitu ya. Oke, baik ya. Pak, nanti kalau memang kita sudah mendaftar gitu ya, sudah mendaftar ke website subsiditepat.mypertamina.id ini, itu dipastikan kita bisa mendapatkan kesempatan membeli Pertalite atau solar bersubsidi, ataukah nanti gimana? Masih ada verifikasi lagi dari Pertamina atau gimana? Betul. Nah, oke. Jadi langkah-langkah tadi setelah melakukan pendaftaran masuk di website subsiditepat.mypertamina.id. Nah, ketika sudah melakukan pendaftaran, betul, setelah itu akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu. Nah, tetapi verifikasi ini bukan oleh Pertamina karena kita hanya sebagai penyedia dan operator. Nah, untuk verifikasi tentunya akan diserahkan kepada tadi regulator, dalam hal ini tentu diturunkan oleh BPH Migas dan nanti kepada SKPD atau fungsi terkait dalam hal itu. Nah, apabila tadi sudah terverifikasi dalam hal ini, tentunya nanti dinyatakan sudah berhak untuk menerima BBM subsidi, maka konsumen dapat melakukan login kembali ke website tersebut untuk mendapatkan QR code yang nantinya dapat digunakan untuk transaksi BBM bersubsidi. Jadi ketika sudah dapat QR code itu pasti bisa. Oke, berarti belum jaminan kalau kita udah daftar ini pasti bisa beli Pertalite atau solar bersubsidi ya. Jadi harus melalui verifikasi itu tadi gitu. Betul. Nah, kalau verifikasi ya, ini berarti ada kriteria dong Pak ya, yang nantinya akan menjadi tolok ukur gitu. Ini masuk atau lolos enggak sebagai pembeli BBM bersubsidi. Berarti ini kriterianya nanti berdasarkan apa? Penghasilan, besarnya CC kendaraan atau kendaraan dinas atau gimana ini Pak? Oke, baik. Untuk sampai dengan saat ini sebetulnya kriteria kami, kriteria dalam yang ditetapkan oleh berdasarkan Perpres nomor 191 tahun 2014 tadi di awal kami sampaikan, yang mana mengenai penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak itu merujuk kepada konsumen untuk solar. Nah, namun juga dalam tahapan ini itu sedang ada revisi untuk yang mana nanti aturannya merujuk kepada siapa saja yang berhak ke dalam Pertalite untuk bahan bakar Pertalite. Nah, dalam hal ini juga ketentuannya itu berdasarkan surat keputusan BPH Migas nomor 4 P3 JBT BPH Migas KOM tahun 2020. Nah, kalau secara gambaran, nah tadi kan kalau disampaikan apakah besar CC itu mempengaruhi, saat ini belum ada pembatasan berdasarkan CC mobil. Nah, namun pada saat pendaftaran data tersebut memang sudah diminta untuk antisipasi jika ada pengaturan sejenis ke depan. Karena kami juga masih menunggu regulasi yang ditetapkan. Nah, dan konsumen yang tidak berhak tidak akan mendapatkan kode QR dan otomatis tidak dapat layanan secara garis besar seperti itu. Nah, kalau misalkan secara gambaran tadi untuk surat keputusan BP Migas, aturan untuk
BBM solar subsidi itu sendiri sebetulnya kita merujuk kepada tentunya itu masih didasarkan atas jenis rodanya saja. Nah, jadi roda 4 itu diperbolehkan, roda 6 untuk logistik dan juga transportasi umum diperbolehkan. Lalu kemudian juga roda 6 ke atas untuk logistik dan juga penumpang itu diperbolehkan. Seperti itu. Oke. Penghasilan gimana? Mau pengaruhi nggak itu? Penghasilan sampai saat ini belum ada aturan yang merujuk ke situ. Gitu ya. Oke, baik. Pak Adit, kita break dulu ya. Nanti kita lanjut kembali karena masih ada pesan ini dari Pertamina spesial untuk Anda. Baik, Pak Adit, kita lanjut kembali. Kalau tadi sudah kriteria sudah kita bahas gitu ya. Dan sekarang ini kita ingin tahu bagaimana ini cara mendaftarnya gitu. Baik. Iya. Jadi sebetulnya cukup mudah ketika kita mau mendaftarkan. Itu sama seperti halnya kita mau membuka akun-akun lainnya. Nah, jadi pertama kita harus melakukan pendaftaran dan pengisian data di website subsiditepat.mypertamina.id. Tentunya itu akan menggunakan alamat surel atau email yang nanti dibutuhkan untuk konfirmasi selanjutnya ya. Nah, nanti juga itu akan dibutuhkan untuk bisa mendapatkan QR code juga karena informasi akan disampaikan kepada email yang bersangkutan. Nah, kemudian pendaftaran itu dapat menggunakan browser melalui HP maupun juga komputer atau laptop yang terhubung dengan internet pastinya. Nah, pendaftaran ini bersifat gratis dan tidak dipungut biaya. Nah, jika sudah terdaftar, maka konsumen dapat menunggu hasil konfirmasi pendaftaran melalui email tadi. Nah, jadi langkah-langkah pengisian tadi juga kita tentu saja membutuhkan data-data untuk diisi di dalam website tersebut. Nah, apa saja data yang dibutuhkan? Nah, pastinya pertama adalah foto KTP dan foto diri. Itu untuk sebagai alamat identitas kita dan juga beserta alamat domisili kita. Nah, kemudian kedua, foto STNK kendaraan yang mana nanti fotonya harus tampak terlihat untuk depan dan belakang. Dan yang ketiga, foto kendaraan bagian depan. Nah, yang ini untuk memperlihatkan kendaraan dan nopolnya sesuai. Nah, kemudian keempat, foto kendaraan bagian samping. Yang ini tujuannya untuk memperlihatkan jumlah rodanya, seperti itu. Dan yang keempat, ini opsional bagi pelaku usaha, itu adalah NPWP. Jadi pelaku usaha di sini dalam artian memiliki katakanlah travel yang memiliki armada atau mobil lebih dari satu yang nanti daftar dalam satu akun. Itu tentunya kita membutuhkan NPWP juga. Berarti kalau lebih dari satu ini bisa daftarnya sekalian gitu ya? Bisa. Jadi selama dia dalam nama kendaraan tersebut sama dengan satu pemilik. Bisa PT, bisa juga perseorangan tersebut, begitu. Nah, dan yang kelima ini juga sifatnya opsional adalah surat rekomendasi memang bagi yang itu sifatnya non kendaraan. Jadi non kendaraan ini adalah untuk sampai dengan saat ini kan kita ada penyaluran juga kepada pertanian, nelayan. Nah, itu juga tetap dijadikan. Jadi kalau misalkan pertanian dan nelayan nggak mungkin kita memfotokan STNK-nya karena tidak ada, tapi itu diganti dengan surat rekomendasi dari dinas terkait seperti itu. Nah. Jadi data-data ini yang perlu disiapkan masyarakat gitu ya. Berarti kalau tidak salah satu tidak ada gitu ya misalnya, ini berarti tidak bisa lolos ya? Kalau misalkan disampaikan tidak bisa lolos, ya itu kemungkinan besar. Nah, tapi kalaupun nanti sifatnya adalah di sini kita melakukan pendaftaran aja dan membantu informasi. Jadi ketika nanti pun ada konsumen mencoba daftar, tentunya hasil verifikasi akan disampaikan kepada email yang bersangkutan langsung. Apabila ada kekurangan, katakanlah misalkan foto SNK tidak terbaca jelas atau bagaimana, itu akan disampaikan langsung ke email. Nah, jadi yang akan tahu hasil dan juga update-nya tentunya masing-masing pendaftar yang nantinya diinformasikan ke email masing-masing. Ya, Pak, sekarang ini kan memang zamannya udah canggih ya, artinya serba digitalisasi ini kita harus mengikuti ya. Bagaimanapun juga kan perubahan demi perubahan kita harus ngikut gitu. Tapi di sisi lain masih ada masyarakat kita, masyarakat awam ya, misalnya mohon maaf ini yang mungkin gaptek gitu. Nah, ini gimana kalau mereka ini kesulitan dalam mendaftar di aplikasi ini, terus mereka ini harus menghubungi siapa yang membantu mereka ini? Baik, betul. Jadi itu juga salah satu hal yang kita antisipasi ya, Mbak. Jadi kita juga mulai bertahap semenjak Senin kemarin ini kita membuka layanan helpdesk untuk bisa membantu informasi dan pendaftaran di masing-masing SPBU ya di wilayah kota Kabupaten Blitar. Nah, jadi apabila memang tidak dalam artian kesulitan, contoh
katakanlah juga gaptek tidak bisa membuat email, mungkin bisa kami bantukan untuk membuat email juga nanti di situ, sehingga nanti itu bisa menjadi pegangan untuk pendaftaran di websitenya, begitu. Oke, ya. Terus nanti kalau memang daftarnya ini dinyatakan sukses gitu ya, Pak ya, sukses daftar gitu. Terus nanti tahap berikutnya apa ini? Nah, jadi ketika sudah mendaftar, jadi status pendaftaran itu harap dapat dimonitor oleh masing-masing pendaftar itu melalui halaman web yang sama, yaitu di subsiditepat.mypertamina.id. Nah, bagi yang sudah nanti terkonfirmasi atau berhak menjadi konsumen yang menerima BBM subsidi, tentunya dapat langsung mencetak kode QR tersebut dengan melakukan login juga pada website subsiditepat.mypertamina.id. Jadi nanti ketika sudah buat akun, jangan sampai lupa user ID-nya juga, user ID dan passwordnya. Ketika nanti itu akan digunakan lagi untuk login mendapatkan QR code-nya, atau bahkan mau merubah data QR code bisa. Jadi misalkan mobilnya ternyata dijual, otomatis kita ubah data QR code-nya, kita hapus juga bisa. Atau kita punya mobil baru, nanti kita daftar lagi. Jadi user dan password ini kalau bisa disimpan dan diingat juga. Nah, intinya itu bisa dicetak dan bisa disimpan dalam bentuk fisik. Nah, itu nanti dan itu bisa dibawa kepada SBU ketika mau membeli. Bisa juga apabila ada yang memiliki aplikasi My Pertamina akan lebih mudah. Itu cukup tinggal mengunduh kode QR yang ada di aplikasi My Pertamina. Jadi fleksibel dalam satu aplikasi aja. Begitu. Ya, berarti nanti sistemnya bagaimana Pak Adit? Bisa digambarkan ya nanti kalau kita sudah pakai sistem seperti ini, sudah masuk subsiditepat.mypertamina.id, ketika kita datang ke SPBU, kita mau beli BBM gitu, kita tinggal nunjukkan aja gitu ya. Betul, tinggal tunjukkan aja. Nanti di SPBU akan yang selama ini kita memiliki EDC, tadi saya sampaikan di awal, EDC sifatnya adalah kita melakukan pencatatan nopol secara manual oleh operator, yang mana mungkin yang namanya manusia mungkin ada human errornya di situ. Nah, di sini kebalikannya, data sudah disiapkan, hanya tinggal diverifikasi melalui EDC, di scan dan langsung dapat dilihat bahwa itu berhak atau tidaknya, seperti itu. Jadi lebih simpel dan lebih cepat tentunya. Oke, ya. Jadi kalau nggak berhak ini meskipun nunjukkan berarti nggak bisa ya, tetap ya. Karena kan kalau misalkan dipalsukan, tentu saja di database kita akan tetap terbaca juga nantinya. Oh gitu. Nih hati-hati nih, jangan sampai memalsukan ya, karena ini benar-benar valid datanya ya Pak ya. Oke, baik, kita beri kembali Pak Aditya. Ada pesan dulu spesial untuk Anda kawan dari Pertamina. Ngobrol santai ini bersama Pak Aditya Herdi Permadi, SBM 2 Kediri, terkait dengan pendataan konsumen melalui My Pertamina. Dan memang kawan, untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran, karena mulai 1 Juli 2022 konsumen solar subsidi dan Pertalite roda 4 ini harus mendaftarkan kendaraan dan data dirinya melalui website subsidi tepat ya. Dan untuk bisa menggunakan solar subsidi dan Pertalite roda 4 ini, pelanggan cukup mendaftarkan kendaraan beserta data dirinya seperti tadi yang disampaikan Pak Aditya melalui website subsiditepat.mypertamina.id gitu. Baik, kita lanjut kembali Pak Adit. Tadi kita sudah bahas kalau sudah sukses mendaftar, kemudian nanti kita sudah mendapatkan kode QR gitu. Nah, kalau sudah mendapatkan kode QR ini Pak, kedepannya nanti kalau kita pas beli BBM gitu ya di SPBU, ini sistem pembayarannya gimana? Menggunakan e-money atau pembayaran tunai atau gimana? Oke, baik. Jadi sistem QR Code ini kan sebetulnya hanya sebagai identitas ya. Artinya identitas bahwa yang mau membeli ini berhak atau tidak. Nah, balik lagi untuk mekanisme pembayaran kita tetap seperti pada semula. Jadi tidak wajib juga itu harus dengan cashless atau uang virtual, tapi kita bisa melakukan pembayaran tetap dengan tunai maupun non tunai. Artinya tetap seperti biasa ya, intinya sudah di scan nominal sekian, bayar tunai bisa. Jadi tetap sama, tidak ada perubahan yang memang apabila disampaikan tadi mungkin banyak info-info yang misleading
itu wajib dengan non tunai, itu tidak. Seperti itu. Masih dengan tunai masih diterima ya. Betul. Yang penting bayar uang ya Pak ya. Nah itu juga. Selama ini uangnya rupiah ya. Rupiah gitu ya. Pak, ini juga yang menjadi banyak pertanyaan masyarakat ini. Terus kapan kebijakan ini mulai diterapkan ya di Blitar Raya gitu? Betul. Nah baik. Kami sampaikan juga, tadi kan disampaikan sebetulnya infonya adalah mulai per 1 Juli itu mulai dilakukan. Nah, yang dilakukan ini adalah sebetulnya adalah pendataan atau pendaftaran. Nah, jadi kalau misalkan di 1 Juli kemarin itu memang kita ada 13 kota kabupaten yang dijadikan uji coba pertama. Nah, kebetulan untuk wilayah Jawa Timur ini itu kita juga memang baru fokus memulai pendataan itu di awal Agustus ini juga, dan ini kita sudah persiapkan di awal. Nah, kemudian kalau ditanya untuk kebijakan pembelian ini dimulai kapan, ya tadi balik lagi kami juga sebetulnya masih mengacu kepada arahan di mana kita sampai dengan saat ini kita masih melakukan pendaftaran terkait konsumen dulu untuk bisa mendapatkan kode QR-nya semuanya. Jadi terkait untuk implementasi tentunya nanti kita masih menunggu, dan itu akan dilakukan serentak ketika memang secara secara fasilitas sudah memadai ya, QR code-nya sudah dapat semua, sudah siap. Nah, kita mungkin akan serentak dan nanti akan diinfokan lebih lanjut juga tentunya ketika sudah akan diimplementasikan. Oke, ya. Berarti memang untuk masyarakat yang tidak mendaftar ini memang benar-benar tidak bisa beli BBM bersubsidi ya Pak ya? Nah, jadi untuk saat ini memang itu belum ada pemberlakuan tersebut ya. Jadi kita kan karena statusnya atau sifatnya masih pendaftaran. Nah, cuman ketika nanti pendaftaran itu selesai atau fokusnya sudah beralih kepada implementasi, tentunya konsumen yang tidak berhak atau tidak memiliki kode QR otomatis tidak dapat kami layani seperti itu. Oke, Pak. Kalau selama ini kan kadang-kadang masyarakat itu pengennya simple ya, jadi beli bayar udahlah gitu. Nah, sekarang ini kan ada sistem baru gitu. Ada kesannya juga di masyarakat, kok tambah ribet sih mau beli, padahal kita tuh juga punya uang mau beli tapi kok ribet banget gitu. Ini gimana tanggapan Pertamina nih? Jadi memang terkesannya sulit atau ribet ya, tetapi ini kan hanya dilakukan sekali dalam untuk kemudian harinya gitu. Artinya kode QR ini tidak kemudian nanti harus diperpanjang atau diubah segala macamnya. Cukup sekali mendaftarkan, sudah punya, bisa digunakan seterusnya. Jadi sebetulnya tentunya yang namanya perubahan atau penyesuaian itu membutuhkan suatu effort atau usaha juga. Baik itu pun dari kami juga untuk melakukan baik itu sosialisasi, kemudian juga penyesuaian di lembaga penyalur kami juga. Nah, sehingga sebetulnya kita sih memang harapannya bisa sama-sama mensukseskan kegiatan ini untuk bisa sama-sama menjaga penyaluran BBM subsidi tepat sasaran seperti itu. Nah, sehingga APBN subsidi khususnya di bidang energi ini tidak melebihi dari kuota yang ditetapkan di kuota tahunan. Nah, kalau bisa kita menjaga, tentunya kita akan tetap sama-sama menjaga kestabilan ekonomi di Indonesia juga. Yang kita tahu memang sedang banyak gejolak atau geopolitik di dunia ini. Emang selama ini melebihi kuota ya Pak ya? Kalau misalkan melebihi kuota, sebetulnya kita masih bisa menahan ya, cuma ya tetap balik lagi over potensi itu ada. Jadi apabila ditetapkan, kalau Pertalite itu memang sebetulnya kuotanya masih baru di tahun ini, Mbak. Jadi tahun lalu kita tidak ada kuota, jadi memang tahun ini ditetapkan sebagai kuota melalui SK BPM Migas. Tentunya kita sama-sama menjaga untuk hal itu. Oke, ya. Terus kebijakan seperti ini berlaku selamanya atau cukup tahun anggaran 2022 saja ini? Jadi sebetulnya terkait kebijakan tentunya akan bersifat dinamis sesuai dengan relevansinya ya kalau kita lihat. Nah, kami di sini Pertamina tentu hanya sebagai operator yang mengacu kepada kebijakan regulator kami, yaitu pemerintah pusat dan juga melalui BPM Migas. Nah, kalau misalkan nanti ada kebijakan lainnya, tentunya kami harus menyesuaikan dan juga tentu kami menyampaikan kembali kepada masyarakat seperti itu. Baik ya, Pak Adit, di sesi yang terakhir ya, mungkin ada saran dari Pak Adit ini untuk warga masyarakat kaitannya dengan pembelian BBM bersubsidi ini, Pak. Nah, jadi bagi yang memang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, tentunya kita dapat lihat juga ada di Instagram My Pertamina. Itu informasi semua harian kita sampaikan terkait frequent ask question-nya juga ada.
Jadi hal-hal yang memang informasi detail kita sampaikan di situ di Instagram kami. Atau juga bisa mengakses langsung ke subsiditepat.mypertamina.id. Di situ disampaikan secara jelas juga aturan-aturan dan juga persyaratan yang dibutuhkan. Atau kalau kurang jelas lagi kita bisa kontak center, bisa menghubungi kontak center kami di 135. Cukup telepon 135, nanti akan terhubung ke operator layanan kami. Atau kalau memang mau yang offline ketemu langsung, bisa juga mengunjungi helpdesk kami di SBU terdekat kawan, seperti itu. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Aditya Herdi Permadi hadirnya di studio, luar biasa ini. Semoga obrolan kita, perbincangan kita pagi ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, bisa membuka wawasan masyarakat. Oh, ternyata tujuannya ini loh pemerintah gitu ya, adanya pendataan konsumen di My Pertamina. Sukses selalu Pak Adit di Pertamina. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.